Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari kirimannya Naya Ajhar. Sebuah kisah tentang pengalaman pribadinya setelah keluar dari pabrik sepatu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi teman-teman terdekat kalian dan pengen banget ceritanya dibawain di sini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaanku yang dulu di pabrik sepatu Sukabumi, aku dan Tehana mencoba mencari lowongan kerja di setiap tempat seperti ruko, toko-toko. Telah kami telusuri, siapa tahu ada lowongan. Tapi nasib belum memihak kepada kami. Sampai pada suatu peristiwa yang bisa dibilang takdir, aku mengalami kecelakaan yang lumayan menyakitkan. Tapi dibalik itu semua, aku bersyukur aku masih diberi keselamatan dan dapat tawaran kerjaan. Suatu hal yang gak pernah terbayangkan sebelumnya, cuman suatu keinginan. Tapi keinginan itu alhamdulillah bisa terwujud, gak kebayang. Anak lulusan SD bisa kerja di perkantoran. Walaupun dapat bantuan dari seseorang yang murah hati yang mau membantu kami berdua setelah kejadian kecelakaan itu. Kesempatan itu aku pergunakan dengan baik. Aku mau berusaha dan buktikan kalau aku bisa. Apapun kerjaannya, yang penting halal. Aku yakin pendidikan gaklah nomor satu. Selagi kita ada kemampuan dan mau berusaha, apapun pendidikannya, insya Allah pasti ada jalan. Aku berdiri di sini di kota Bogor, di tempat tinggal baru, lingkungan baru, teman baru, dan kerjaan baru. Aku harus memulainya dari awal dan harus bisa beradaptasi lagi. Siang itu di terminal bis, aku dan Tehana sedang menunggu seseorang yang katanya sih mau jemput tapi belum nongol juga. Naik, masih lama gak sih? Kata Tehana. Nggak tahu, katanya 10 menit lagi nyampe, kataku. Kamu udah jadi ya? Udah teh, dari tadi malah. Setelah ini kita akan kemana? Katanya sih mau langsung lihat kantornya, terus lanjut cari kontrakan. Kira-kira kita akan betah nggak ya? Menurut Teteh gimana? Ya tergantung suasananya aja sih. Yang Naya khawatirkan suasana di kantornya. Emang kenapa, Nay? Entahlah, penglihatan Naya juga masih samar-samar, belum jelas. Yang pastinya kita bakal dapat sambutan atau perkenalan gitu. Dari siapa? Ya dari mereka lah, dari alam sebelah. Waduh, kenapa ya tiap jalan sama kamu, Nay? Ini jantung olahraga terus, belum apa-apa juga. Emangnya habis ngapain tuh jantung sampai olahraga? Kataku. Ya walaupun Teteh gak bisa melihat mereka, tapi yang Teteh khawatirkan hanya kamu, Nay. Seketika aku melihat ke arah Tehana dan berkata, kok aku sih? Lah iya, Teteh lihat kamu hampir mati karena terlalu ikut campur urusan mereka. Itu mah bukan ikut campur, merekanya aja Teh. Emang susah dikasih tahu, ngeles aja kayak bajai. Dan aku membalasnya dengan senyuman. Tidak lama kemudian terdengar bunyi deru mobil yang menghampiri. Kami lihat seseorang yang turun dari mobil dan itu Tio. Akhirnya nongol juga, kataku. Dikira nggak dateng yo, kata Tehana. Dateng lah, nggak mungkin nggak dateng. Gimana kabar kalian? Apa sudah siap? Kabar baik, kita udah siap. Ya udah, kita berangkat sekarang. Takut kesiangan. Kan aku harus cari tempat buat istirahat kalian berdua. Singkat cerita, sampailah kami di depan perkantoran dan Tehana pun bertanya,
Apa ini tempatnya? Dan Tio pun menipali. Iya teh, keseluruhan ada 4 lantai. Cuma lantai 4 nggak berfungsi, masih dalam perbaikan. Cuma lantai 3 saja. Nah, Teteh dan Kanaya nanti di lantai 2 ya. Ayo kita masuk, nanti aku berkenalkan dengan rekan kerja kalian. Tunggu yuk, kataku. Apa naik? Kita berdua nggak diinterview dulu? Nggak ada, kita langsung masuk saja. Semua sudah aku atur. Aku dan Tehana saling berpandangan dan berkata dalam diam, lah kok bisa? Kami pun mengikuti arahan dari Tio untuk ikut masuk ke dalam kantor. Sedangkan 2 langkah sampai 5 langkah, baru keanehan mulai aku rasakan, sesuatu yang teramat mencekam. Tiba-tiba pandanganku gelap dan yang aku rasakan hawa sekelilingku terasa sangat panas dan di sekitarku terdapat asap. Ditambah pandanganku sedikit buram, aku mencium bau gosong seperti daging hangus terbakar. Di mana aku? Gumamku. Aku terbelalak setelah tahu yang berada di depanku adalah kobaran api. Aku melihat banyak orang yang berusaha menyelamatkan diri dari api yang semakin mengganas. Aku mau berlari, tapi sayang, kakiku nggak bisa digerakkan, seolah terpaku di sini. Dan hal paling mengerikan yang aku lihat, banyak orang yang terbakar. Aku masih mendengar teriakan mereka yang meminta tolong karena sebagian badan sudah dilahap api. Ada juga yang tertimpa reruntuhan atap dan benda yang ada di sekitarnya. Aku mengitari seluruh ruangan yang dipenuhi manusia yang terbakar. Ada satu yang melihat ke arahku dan berucap, "Tolong, sempurnakan kami." Serentak aku kaget. Tehana memanggilku sambil menepuk-nepuk pipiku. Naya, sadar. Kamu kenapa? Kok masih berdiri di situ? Tio nungguin kamu tuh. Nay, kamu gak apa-apa kan? Apa gak enak badan? Kok keringetan sampai segede biji jagung gini? Aku baru tersadar kalau aku masih di sini tidak jauh dari pintu masuk. Aku mengarahkan pandangan ke Tehana dan berkata, "Gak apa-apa Teh, Naya agak pening aja. Ya udah jalan lagi." "Bener nih gak apa-apa?" "Iya bawel gak apa-apa." Dan Tio pun bertanya, "Nay, kamu kenapa?" Aku cuma bisa geleng kepala saja sambil tersenyum. Tio berkata lagi, "Bener kamu gak apa-apa. Kok mukamu pucet? Apa kamu sakit?" "Gak apa-apa, ayo jalan." Walaupun aku tahu Tio gak puas dengan jawabanku, tapi ya sudahlah. Walaupun aku ceritakan apa yang telah terjadi tadi, gak bakalan ada yang percaya. Pasti dianggap halu. Jadi lebih baik aku pendam sendiri saja. Kami mulai memasuki lift untuk menuju ke lantai 2. Setelah kami memasuki lift, tidak disengaja aku melihat sosok wanita yang berdiri di bagian sudut lift. Dia berdiri sembari menunduk dengan rambut acak-acakan. Warna baju kuyu lusuh, terdapat bercak darah di pangkal pahanya. Dengan warna lengan pucat kebiruan persis bagaikan mayat. Sayang cuma aku yang lihat. Seketika pintu lift pun terbuka. Aku tidak menghiraukan sosok itu. Tetapi pas aku melangkah keluar, sosok itu pun mengangkat wajahnya dan menatap padaku. Sebelum pintu lift tertutup, sempat aku melihat wajah itu. Walau hanya sekilas, tapi teramat jelas wajah yang sangat hancur dan terdapat luka di mana-mana. Bau anyir darah, amis dan busuk. Ketika lift itu pun tertutup dan bau itu pun ikut lenyap. Dan aku berkata, "Perkenalan kedua. Siap-siap, pasti ada yang lain," kata seseorang yang berbisik di telingaku. "Duh, jangan sampai ada yang jahil. Aku paling gak suka." Aku hanya bisa menggerutu di dalam hatiku. Sembari berjalan, aku terus mengikuti Tio dari arah belakang. Melihat Tio yang mampir di satu meja yang terdapat wanita yang lagi fokus sama komputernya. Dan Tio berkata sembari memanggil yang bernama Andin. Andin, sini." Andin pun berkata, "Iya bentar, ada apa yuk?" "Ini partner kerjamu. Ajarin Naya ya untuk mempelajari pekerjaan di kantor ini, termasuk kerjaan yang ada di dalam komputer." Andin memperkenalkan dirinya. Aku Andin." Juga Kanaya." "Aku Hana." "Ya udah, nanti aku ajarin." "Oh, itu meja kerjamu.
dan Tehana di sebelahnya. Makasih ya Din, ucapku. Oke, kalau butuh apa-apa ngomong aja ya. Woi, aku mendengar suara yang amat cempreng di arah belakangku. Aku melihat ada wanita imut serasi dengan suaranya. Din, ngapain lu kemarin ninggalin gua? Ya sorry, ada urusan. Kalian baru ya kerja di sini? Ia menunjuk ke arahku dan Tehana. Kami pun menjawab barengan. Iya kak. Jangan panggil kakak ya, aku Dahlia. Nama yang cantik teh. Hana pun menyeletuk. Aku lihat Dahlia hanya tersenyum ke arah Tehana. Jadi cuma namanya doang ya yang cantik? Oh, enggak, orangnya juga cantik kok. Seketika Tehana meralat ucapannya sambil tersenyum. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah konyol dari Tehana. Singkat cerita, waktu pun sudah menjelang sore pada saat itu. Aku dan Tehana diajak sama Tio untuk mencari tempat tinggal sementara, tapi cari tempatnya yang agak deket sama tempat kerja. Pada akhirnya kita nggak nemu sih, kebanyakan mahal atau penuh. Karena waktu semakin malam, kita putuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil makan malam untuk sekedar mengisi perut yang memang sudah demo sejak tadi siang. Kita memilih warung lesehan yang berjejer di samping jalan. Tio pun berkata, kenapa kita nggak makan di restoran saja, biar higienis dan bersih, makanannya juga enak-enak. Aku pun berkata, yang lebih enak dan bersih bukan berarti di restoran saja, di sini juga enak kok, malah lebih terjamin bersihnya dan juga halal. Ayo kita pesan, ini cacing udah pada demo minta diisi. Dan pada akhirnya Tio pun dengan terpaksa mengikuti apa mauku. Aku pun berkata, jangan pernah makan di tempat yang tadi. Lah kenapa? Kata Tio. Ya nggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa. Kalau kemungkinan ada sesuatunya, iya kan? Sambil melihat ke arah Tehana, dan Tehana hanya manggut supaya aku mau menceritakannya saja. Nggak aman, mereka memakai jalan pesugihan penglaris gitu. Bagaimana kamu bisa tahu, Nay? Kamu jangan ngadi-ngadi deh. Ya udah kalau nggak percaya. Lagian aku lihat ada 5 sosok yang jaga, yang 2 di depan pintu masuk, 1 di tempat kasir, dan ada juga yang di dapur dan di meja pelanggan. Tugas mereka juga beda-beda, kataku. Masa sih? Aku sudah sering makan di tempat itu, kok biasa saja. Malahan menu makanannya enak-enak, bikin lagi, kata Tio. Tehana berkata, dibilangin ngeyel. Kamu gak curiga kenapa tempat makan itu selalu ramai, gak sepi pengunjung? Tio pun berpikir sejenak dan berkata, kurasa enggak deh. Selama makan di sana, aku gak ngerasa ada yang aneh. Ya pakai logika aja, mungkin karena masakan mereka enak aja, makanya gak sepi pengunjung. Udah, diam kalian berdua. Gak enak didengar sama ibu warung, kataku menengahi. Dan si ibu warung nyeletuk, udah gak aneh Neng. Mereka kepingin cepat sukses, ya pilihan mereka dengan cara seperti itu. Aku, Andin dan Tio saling bertatapan dan mulai bertanya, ibu juga tahu ya kalau mereka pakai cara licik? Tahu Neng, ibu sudah lama berdagang nasi rames di tempat ini. Malahan sebelum restoran di depan sana buka, sudah ada 4 orang karyawan yang meninggal dalam setahun. Cara meninggalnya juga gak wajar. Maksud ibu karyawan yang bekerja di restoran itu? Kataku. Iya, cara meninggalnya juga beragam. Ada yang terpleset di dalam toilet, ada juga yang kesetrum di dapur dan jatuh dari tangga tanpa sebab. Yang terakhir keserempet mobil pas di depan restoran itu. Ih, kok ngeri banget sih bu, kata Tehana. Terus bagaimana kondisi orang yang keserempet mobil itu bu, kata Tio. Dan si ibu berkata, gak ada yang selamat. Yang kecelakaan tanpa sebab, semuanya meninggal di tempat. Aku berkata, apa ibu bisa melihat mereka? Tio menimpali, maksudmu Nay, mereka siapa? Si ibu yang menjawab, ya terkadang saja mungkin mereka lagi apes, sembari tersenyum. Tio berkata lagi, Nay, jawab dulu mereka siapa? Mereka yang tidak kasat mata, seperti sosok yang di restoran itu. Sosok?
kata Tio. Iya, sosok pocong. Ih, serem banget sih, Nay. Tehana berkata. Kenapa sih dari tadi Teteh lihat kamu terus menunduk pas masuk kantor? Emang ada apa? Oh iya, benar. Emang kamu kenapa, Nay? Kata Tio. Oh tadi ya, itu aku ngerasa pening aja kok. Jangan bohong. Kenapa kamu gak jujur aja ke Tio, biar dia gak penasaran? Aku mencubit lengan Tehana supaya tidak melanjutkan pembicaraan. Aku gak mau orang lain tahu akan kelebihan yang aku punya, karena aku yakin mereka gak bakal percaya. Dan aku gak mau kalau sampai aku dibilang halu dan suka berhalusinasi. Lebih baik aku diam saja, mungkin itu jalan terbaik. Tetapi Tehana terus membicarakan kelebihanku kepada Tio. Aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Pada akhirnya aku pun berkata, udah jangan terlalu dipercaya, itu hanya... Sebelum aku menyelesaikan ucapanku, Tio berkata, udah gak usah ngeles, aku sudah tahu kamu punya kelebihan. Buktinya, kamu tadi jelasin soal restoran itu. Duh, kok aku gak sadar ya, gumamku. Boleh saya tahu, apa yang kamu lihat di dalam kantor tadi siang? Emangnya kalau aku bercerita kamu bakalan percaya? Insya Allah, karena aku tahu kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi katakanlah apa yang kamu lihat dan rasakan. Pada akhirnya aku nyerah untuk menutup-nutupi lagi. Nggak tahu kekurangan atau kelebihan. Bagiku ini sangat. Aku terdiam untuk beberapa saat dan mulai menceritakan kejadian tadi siang. Aku melihat kilas balik kejadian pada sebelum tempat itu jadi kantor, yo. Maksudmu apa, Nay? Sebelum apa? Ya, sebelum tempat itu jadi perkantoran. Dulunya tempat itu adalah hunian seperti rumah susun gitu. Ada kejadian di mana tempat itu mengalami kebakaran sampai harus menewaskan banyak orang, termasuk anak kecil, yo. Aku dibawa ke masa lalu di mana masa kejadian itu berlangsung. Mereka hangus terbakar mengenaskan. Sekarang arwah mereka belum bisa tenang karena cara mereka meninggal gak wajar. Dan kayaknya mereka masih ada urusan yang belum terselesaikan. Jadi menurutmu mereka gentayangan gitu? Entah itu si arwah si korban atau roh korinya saja. Aku juga belum tahu pasti. Pantas saja lantai 4 tidak berfungsi. Setiap diperbaiki selalu dengan kondisi yang sama. Maksudmu, ya? Tiap di dinding yang mau dicat ulang selalu berubah hitam, terkelupas seperti habis kena api. Apa ada hubungan dengan ceritamu, ya, Nay? Dan aku hanya mengangkat bahu, tanda aku juga belum tahu pasti. Terus apalagi yang kamu lihat? Aku terdiam sejenak sembari berkata dalam batin. Ternyata dugaanku salah terhadap Tio. Dia begitu antusias terhadap cerita dan penglihatanku. Aku memalingkan muka ke sebelahku yang terdapat Tehana. Dia juga begitu fokus mendengarkan ceritaku. Dan dia berkata, kenapa, Nay? Ayo dilanjutin. Oh, satu lagi. Pas kita di dalam lift, Teteh ngerasa kamu lihat sesuatu. Apa benar, Nay? Aku hanya mengangguk saja. Apa? Seketika kedua orang ini berucap. Dan aku pun berkata, seorang wanita. Tapi kondisinya gak ada luka bakar, melainkan seperti dibunuh. Apa? Us, berisik tahu. Bisa nggak kita pergi sekarang? Nggak enak, udah malam juga, kataku. Oh iya, aku baru nyadar sudah jam 11. Mana kita belum nemu tempat untuk kalian berdua, kata Tio. Tio menyarankan untuk kita ke tempat Kevin berada. Seketika aku membulatkan mata karena nggak percaya. Tenang aja, Nay. Nanti kamu pisah tempat, cuma bersebelahan di dekat kamar Kevin. Sekarang dia tinggal di kontrakan khusus karyawan kantor. Dan aku berucap, enggak ah, aku ngerasa nggak enak ganggu dia malam-malam gini. Apa nggak ada tempat lain? Dan Tehana berkata, nggak mungkin kan malam ini kita tidur di emperan. Ayolah, Nay, semalam ini aja. Aku udah lelah nih, kepengen istirahat. Setelah melihat muka Tehana yang memang sangat kelelahan, aku pun gak tega. Pada akhirnya aku pun setuju. Walaupun agak sedikit ragu, bukan karena bakal ketemu Kevin, tapi penghuni yang ada di sana.
Kira-kira mereka baik gak ya? Singkat cerita, sesampainya kami di tempat yang dimaksud Tio, Tehana tidak henti-hentinya berdecak kagum. Karena tempat ini teramat indah. Sebelum kita memasuki wilayah kontrakan yang seperti lingkungan hotel ini, kita harus melewati taman bunga. Dan di tengah-tengah taman ada kolam air mancurnya. Indah ya Nay, Teteh suka tempatnya. Tapi beda denganku, ya Allah, kenapa di tempat seindah ini harus ada mereka sih? Gerutuku. Menghalangi keindahan taman saja, aku melihat sosok Mbak Kunti sedang duduk manis di pohon mangga yang tidak jauh dari taman. Dengan wujud yang masih sama, gak ada perubahan sama sekali. Coba kalau bisa ganti baju, jangan itu melulu. Aku mendengar ledekan dari Teteh Kunti yang nyaring di telinga. Tapi aku lihat Andin kayaknya dia gak denger deh. Apa emang telinganya lagi mampet kali ya? Dan ternyata bukan hanya satu sosok, tapi ada sosok lain yang berdiri tidak jauh dari parkiran. Dengan muka rata, berpakaian layaknya zaman dulu. Sosok itu seperti sedang mencari seseorang. Aku bergumam, apa sosok itu sudah menemukan yang ia cari? Bagaimana bisa? Wajahnya juga nggak ada. Apa pakai perasaannya nyarinya? Aku terkekeh dengan perkataanku sendiri. Ada seseorang yang menepuk bahuku sampai aku terlonjak kaget dibuatnya. Teteh apa sih? Aku berdecak kesal. Lah kamu yang kenapa mesam-mesem kayak kesambet? Makanya Teteh tepuk biar tersadar dari hayalanmu. Ah, hayalan? Perasaan aku gak lagi menghayal deh. Lah itu senyum-senyum sendiri. Teteh tahu mau ketemu Kevin, senang kan? Apa hubungannya dengan Kevin? Tehana ngadi-ngadi deh. Pada akhirnya aku gak menghiraukan ucapan Tehana yang membuat aku semakin pusing. Kita terus berjalan menyusuri jalan yang masih dikelilingi hamparan bunga dan ada gazebo untuk bersantai. Dan pada akhirnya kita sampai di lokasi. Tio berusaha tekan bel yang berada di samping pintu, gak ada jawaban. Akhirnya Tio mencoba menelpon Kevin, mau kasih tahu kalau kita berada di depan pintu kamarnya. Dan Tio berkata, ternyata Kevin gak ada di tempat. Terus gimana kita? Tunggu aja bentar, dia lagi menuju kemari. Pada akhirnya kita harus menunggu. Sambil menunggu samar-samar, aku mendengarkan suara percakapan yang tidak aku mengerti. Tapi suara itu teramat jelas di telingaku, seperti berbahasa Belanda. Emang di sini disewakan juga untuk orang Belanda, pikirku. Saking penasarannya, aku bertanya kepada Tio untuk sekedar memastikan. Yuk, boleh aku tanya? Iya, tanya aja. Apa di sini disewakan juga untuk orang Belanda? Dengan raut kebingungan Tio menjawab, Belanda? Setahu aku di sini gak ada orang Belanda, Nay. Di lantai bawah ini sampai ke ujung sana yang ada pegawai kantoran semua. Teman-teman Kevin gak ada yang dari Belanda. Masa sih? Gumamku. Lah, terus ini suaranya siapa? Terdengar jeritan dan meminta tolong. Walau suara itu berbahasa Indonesia, tapi logat bicaranya aku sangat yakin mereka orang Belanda. Terus siapa yang menjerit dan meminta tolong? Duh, please, jangan ada yang aneh-aneh lagi deh. Hari ini aku cukup lelah. Nay, kenapa? Kata Tehana. Dan Tio pun sedang melihat gerak-gerikku yang teramat gelisah. Kamu baik-baik saja kan, Nay? Kata Tio. Iya, gak apa-apa kok. Sembari aku tersenyum walau teramat kaku. Dan jeritan itu terdengar lagi. Jeritan seperti orang kesakitan. Suara itu terdengar di sebelah kiri, pas sekali di telingaku. Suara tanpa wujud. Keringat mulai menetes. Nafas mulai tersegal. Dada terasa sesak. Mata mulai buram. Aku gak bisa menahan rasa kepingin menangis dan segera pergi dari tempat ini. Sosok itu berbisik dengan suara parau dan berat, seakan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Sosok itu berkata, tolong aku, keluarkan aku gak mau mati. Kalau aku mati, kalian juga ikut mati. Sembari terkekeh yang membuat tubuhku seketika menjadi kaku. Aku melihat di belakang Tio, ada seorang wanita berambut pirang, memakai gaun putih yang berlumuran darah, yang dimana tenggorokannya sudah bolong dengan wajah pucat. Ada luka sayatan di pipi kanannya,
sampai hampir kelihatan tengkorak wajahnya. Dan tidak hanya itu, sosok itu tidak memiliki kaki, alias buntung. Sosok itu melayang setengah meter dari lantai. Aku yang masih menatap sosok itu seolah terkesima, sampai gak mengindahkan panggilan Tio maupun Tehana. Pada akhirnya, aku tidak sadarkan diri di pangkuan seseorang. Keesokan harinya, aku terbangun di ranjang yang begitu empuk, nyaman, dan halus juga wangi. Tapi, tunggu, ini kamar siapa? Aku menelusuri tiap sudut kamar yang begitu asing di pandanganku, sembari memegangi kepala yang masih sakit. Tiba-tiba, ada seseorang yang membuka pintu kamar. Aku terkejut setelah melihat orang itu. Ternyata dia Kevin. Dia menyapaku sembari tersenyum manis. Terduduk di kursi yang ada di dekat ranjang, aku merasa kikuk. Kok bisa aku di sini? Kevin berkata, "Kamu gak apa-apa kan? Kok bisa sampai pingsan?" "Ah, pingsan? Emang aku pingsan?" "Iya, kamu pingsan semalam. Untung ada aku yang kebetulan ada di belakangmu. Jadi kamu gak jatuh ke lantai." Aku teringat sebelum kehilangan kesadaran, aku merasakan ada seseorang yang memelukku dari belakang. Jadi semalam aku terjatuh dalam pelukan dia. Duh, memalukan. "Maaf ya, dan terima kasih sudah menolong aku yang ketiga kalinya." Ngomong apa sih kamu, Nay? Ayolah, jangan terlalu kaku, biasa saja. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. "Oh, Tehana kemana?" Kevin pun menjawab, "Oh, dia lagi jalan-jalan bersama Tio di taman." Kevin menghampiriku yang masih terduduk di ranjang dan duduk di sebelahku. Dia mulai bertanya padaku, "Apa yang terjadi? Apa kamu melihat yang aneh di tempat ini?" "Ah, kamu tahu kalau di sini banyak keanehan." "Oh, enggak, cuman itu. Kata temenku aja sering lihat penampakan." "Oh, dikirain," kataku. "Emang kamu bisa lihat mereka ya, Nay?" Kalau aku jawab jujur, apa kamu akan percaya? Ya, kenapa tidak? Semalam aku lihat wanita Belanda yang meminta tolong. "Dia lagi," gumamnya. "Apa maksudmu dia lagi?" Aku mengangkat sebelah alisku karena ucapannya tadi. "Oh, gak apa-apa kok. Dia sosok penghuni di tempat ini. Emang sangat meresahkan." "Jadi kalian sudah terbiasa ya?" kataku. "Enggak juga sih. Ya, karena aku nggak terlalu peka, jadi ya biasa saja. Malahan aku betah tinggal di tempat ini. Selain tempatnya bagus, strategis, dan dekat ke tempat kerja." "Oh, apa rencanamu, Nay? Apa kamu sudah menemukan tempat tinggal?" Aku hanya menggelengkan kepala. "Kalau kamu mau, ada tempat kosong yang tidak jauh dari kamarku. Kamu boleh menempatinya." "Tapi..." "Udah, nggak ada tapi-tapian." Terdengar suara orang yang berdeham. Aku dan Kevin berbalik menatap ke arah pintu, yang ternyata Tio sudah berada di sana bersama Tehana, sembari nyengir memperlihatkan deretan gigi putihnya, dan berkata, "Apa kita ganggu kalian berdua?" Serentak aku berucap, "Oh, enggak kok. Enggak ganggu, sini masuk." "Nay, gimana kondisimu? Apa udah baikan?" kata Tehana. "Iya Teh, Naya baik-baik aja kok, enggak apa-apa." "Lah kok kamu bisa pingsan tanpa sebab? Bikin panik aja." Tio berkata, "Untung ada Kevin yang dengan sikap nangkap tubuhmu. Kalau enggak kebayang badanmu terhempas ke lantai, Nay," kata Tio. Beralih ke cerita dari sudut pandang Hana. Setibanya kami di pelataran kontrakannya Kevin, aku terkesima dengan pemandangan yang teramat indah. Wah, ini mah bukan kontrakan tapi hotel. Ada halaman yang ditumbuhi bermacam-macam bunga dan air mancur dengan penerangan dari lampu warna-warni. Ada beberapa pohon buah di samping taman seperti mangga, sawo, dan jambu air. Taman ini luas dan di sebelah kanan ada parkirannya. Untukku, wow banget, tapi tidak untuk Kanaya. Sedari tadi aku perhatikan raut mukanya tegang, selalu melihat ke berbagai arah. Tampak sekali kegelisahan di dirinya. Ada apa? Jangan bilang kalau dia melihat penampakan. Kalaupun ada, masa sih di tempat yang begitu indah harus ada mereka juga? Setibanya kami di parkiran, aku perhatikan lagi tingkah laku Naya yang senyum-senyum sendiri.
Ya aku panik lah, dikira dia kesambet demit. Ya aku tepuk aja pundaknya, dia malah sewot. Setibanya kami di depan pintu kamarnya Kevin, ternyata yang punya kamar lagi nggak ada di tempat. Aku mulai panik, terus kita mau tidur di mana? Malah malam semakin larut. Dan Theo berkata, "Teh Hana, itu Naya kenapa?" Aku baru tersadar. "Nay, kamu kenapa?" Aku mencoba menyadarkan dia yang masih membelalakan matanya ke arah Theo atau ke arah belakangnya Theo. Padahal aku maupun Theo nggak melihat apapun di sana. Seketika Naya terjengkang ke belakang. Aku sempat kaget karena mau menggapai tubuhnya sangat terlambat. Tapi aku bersyukur ada Kevin yang menangkap tubuh Ringki itu. Kevin berkata, "Kenapa dengan Naya?" Theo berkata, "Entahlah, lebih baik kita bawa masuk dulu. Kurasa Naya kelelahan saja." Pada akhirnya Naya digendong oleh Kevin dan dibawa masuk lalu direbahkan di kasur. Aku berucap, "Makasih ya Vin, kalau nggak ada kau aku nggak tahu apa yang bakal terjadi pada Naya." "Iya Teh, ya udah kalian istirahat. Masih ada 2 kamar kosong di sebelah kiri dan di pojok ruangan." "Aku balik aja Vin," kata Tio. "Jangan, sudah malam banget, besok saja." "Bener nih, gue nggak ngerepotin lo." "Iya udah sana." "Tapi tunggu, lo tidur di mana? Sedangkan kamar lo ada Naya." "Gue bisa tidur di ruang TV aja." "Oh oke deh, kalau gitu gue istirahat dulu." "Teteh juga titip Naya ya Vin?" "Iya Teh." Keesokan harinya aku masih melihat Kevin yang masih berbaring di sofa. Aku berusaha mengecek keadaannya. Aku takut terjadi sesuatu terhadapnya. Tapi dia masih dengan posisi yang sama. Apa dia kecapean kali ya sampai belum bangun, gumamku. Dan bauku dipegang oleh seseorang sampai aku tersentak kaget. "Wis, Teh, jangan berisik." "Apa tadi malam Naya sempat bangun, Vin?" "Enggak, dia masih sama seperti yang Teteh lihat." Tio memintaku untuk melihat-lihat taman yang semalam kita lewati. "Teh, jalan-jalan yuk ke taman sambil lihat suasana di tempat ini." "Ayo." "Vin, titip Naya, Teteh mau jalan-jalan dulu, apa bisa?" sembari tersenyum. "Ya udah sana, Naya aman bersamaku." 1 jam berlalu. Sekembalinya aku dari jalan-jalan singkatku bersama Tio, aku mendengar pembicaraan Naya dengan Kevin. Tio menyelonong masuk begitu saja dan aku pun mengikutinya dari belakang. Tio pun berdehem. Serentak mereka berdua berbalik. Aku mencoba menghampiri Naya dan menanyakan keadaan dia. Syukurlah Naya nggak kenapa-napa. Kevin menawarkan tempat tinggal untuk aku dan Naya supaya kami berdua tinggal di sini. Soal biaya sewa jangan dipikirkan, cukup bayar listrik dan air saja. Ya aku mau-mau aja, seneng yang ada bisa ngirit juga. Tapi enggak untuk Naya. Dia seakan ragu dan merasa khawatir. Kita kembali ke sudut pandang Naya. "Teteh beneran mau tinggal di sini?" "Lah emang kenapa? Kan kita bisa ngirit juga, Nay." Aku dan Teh Hana berbincang setelah kepergian Tio dan Kevin. Katanya mereka mau pergi beli sarapan. Singkat cerita, beberapa hari aku sudah mulai terbiasa dengan kerjaanku di kantor. Walau agak lelet untuk memahami tugas dari si bos yang super duper ribet. Tapi dengan hati sabar, alhamdulillah kerjaan selalu beres. Aku sangat sedih, Teh Hana dipindahkan ke lantai 1, beda lagi jurusan. Aku di sini bersama Andin dan Tio. Seperti biasa, ada tambahan lagi pekerjaan dari bos. Kenapa selalu aku ya? Jam 5:30 semua karyawan sudah pada bubar dikarenakan jam pulang. Tinggal Andin yang masih setia membantu tugasku yang belum kelar. Dan Andin berkata, "Aku ke bawah dulu ya, mau ambil map untuk dicek ulang." "Oh oke, aku tunggu." "Gak apa-apa kan kamu sendirian di ruangan ini?" "Oh iya gak apa-apa, kamu gak lama kan?" "Enggak, sebentar kok." "Ya udah," kataku. Setelah kepergian Andin tidak lama ada seseorang yang ikut duduk di kursi yang berada di sebelahku. Saking fokus sama kerjaan, aku tidak menyadari siapa sosok yang sedang menemaniku. Dan sosok itu berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" Dengan suara berat dan sesak. Seketika aku menghentikan kerjaanku karena itu bukan suara Andin, melainkan suara yang tidak aku kenali.
Aku belum siap menerima kejutan lagi, tapi perutku terasa mual, serasa kepingin memuntahkan isi perut setelah mencium bau yang tidak sedap, anyir darah, dan bau gosong. Aku berkata, "Mau apa? Jangan ganggu aku yang masih sibuk." Aku berucap di dalam batinku. Sosok itu berkata lagi, "Biar saya bantu gimana?" "Gak usah, pergi saja, aku gak mau ngerepotin." Sosok itu cekikikan. Tapi tunggu, cekikikan yang barusan ngomong bukankah sosok cowok? Lah kok berubah sosok cewek? Apa jangan-jangan gak hanya satu sosok yang menemaniku di saat ini, melainkan banyak sosok. Aku yang masih dengan menatap ke arah komputer, gak berani menatap kiri dan kanan. Perasaanku sudah dilanda ketakutan. "Ya Allah, Andin di mana kamu? Kok lama banget sih?" gumamku. Tiba-tiba aku melihat tangan yang menjulur ke arah cangkir yang berada di depanku. Tangan yang cukup membuatku susah menelan ludah. Dengan rupa penuh koreng dan bernanah, terdapat luka bakar. Kuku panjang juga hitam tangan itu mengambil cangkir yang berisikan air teh. Dan sosok itu berkata, "Apa boleh aku meminumnya?" Aku hanya menganggutkan kepala, karena sungguh aku ketakutan, mau teriak teramat keluh, apalagi bicara. Aku mencoba menguatkan diri dan berkata dalam hati, "Kok ada juga ya sosok minum air teh? Biasanya juga kopi pahit." Aku mencoba memanggil sahabat beda alam yang sudah lama enggak aku panggil. "Kalau kamu mendengarkan, aku mohon hadir ayu." Samar-samar aku mendengar ketawa yang teramat cempreng. Aku mengenali suara itu, Kanjeng Rahayu. Seolah ada pertunjukan yang menarik baginya, aku menatapnya dengan sengit. Dan Ayu berkata, "Mereka ingin berkenalan denganmu, Nai." Aku berucap, "Ini bukan waktunya bercanda yuk, kerjaanku masih numpuk." "Mau aku suruh menyelesaikan semua kerjaanku yuk?" Enggak, ya, aku suruh mereka pergi." Setelahnya Ayu berucap, Andin pun kembali dan sosok itu pun lenyap dari pandanganku, meninggalkan bau busuk yang masih membekas. Bau apa ini, Nay? Kok busuk banget? Kamu kentut ya?" "Mana ada kentut, itu perasaanmu kali." Seketika Rahayu ada di belakang Andin dan berkata, "Mereka udah aku bawa pergi menjauh, tapi setidaknya adain doa untuk mereka supaya mereka bisa tenang." "Maksud kamu yuk?" "Adain syukuran atau tahlilan gitu di tempat ini." "Tapi apa si bos mengizinkan yuk?" Nay, Naya, kok malah bengong sih? Kamu lihat apa? Kenapa lihat ke arah belakangku? Apa ada sesuatu?" Enggak, Andin." "Oh, gimana? Sudah beres dengan urusanmu? Kita balik sekarang." Tunggu, Nay, kok sekarang baunya wangi ya?" Aku lihat Andin terus mengendus mencari sumber bau yang berasal dari Rahayu. "Aku kok merasa merinding, Nay. Balik aku takut." Kebetulan pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setibanya aku di tujuan, langkah demi langkah aku telusuri jalanan yang penuh dengan tanaman bunga, sembari lihat kanan kiri. "Aman," gumamku. Dan setelah berlari, aku menubruk seseorang yang berada di depanku. Aku berucap, Maaf, aku nggak sengaja." Sambil membungkukkan kepalaku, aku melihat hal yang paling mengerikan adalah di saat aku menyadari yang aku tubruk tadi bukanlah manusia, melainkan sosok badan tanpa kepala. Aku melihat sosok itu sedang memegangi kepalanya yang sedang menatap ke arahku. Kepala itu menyeringai, mengerikan, dengan deretan gigi yang tidak beraturan. Mulut itu terbuka sangat lebar dan mengeluarkan banyak darah kental berwarna hitam pekat berbau bangkai. Seketika menyeruak ke indera penciumanku. Selain darah, mulut itu mengeluarkan binatang melata seperti cacing yang menggeliat. Bukan hanya itu, ada juga kelabang yang ukurannya tidak lazim. Mataku terbelalak melihat pemandangan yang sangat menjijikan. Seketika aku berjalan mundur. Mengerikan, sontak aku berlari tunggang langgang tidak tentu arah. Sampai suatu ketika aku nubruk orang lagi, hampir terjengkang ke belakang saking kerasnya benturan itu. Tapi badanku diraih oleh seseorang yang belum jelas siapa sosoknya dan memeluk aku yang masih gelimbungan, sembari menahan rasa takut yang teramat sangat. Apa benar ini orang apa sosok yang tadi? Gemamku. Karena saking takutnya aku hanya bisa terdiam
dan aku tersadar setelah aku mendengar suara yang aku kenali. Itu suara Kevin. "Nay, kamu kenapa?" Aku memberanikan diri untuk sekedar membuka mata, dan emang itu dia. Dengan refleks aku memeluknya. Kevin berkata, "Kamu kenapa?" Aku hanya bisa gelengkan kepala. "Ya udah, aku antar kamu ke tempatmu ya." Aku hanya bisa manggut. Sesampainya di depan pintu, Teteh Hana ternyata sudah menunggu kepulanganku. "Nah ya, kenapa dia Kevin?" "Gak tahu Teh, ntar tanya aja. Kayaknya Naya masih shock." "Ya udah, kamu masuk sana istirahat." Singkat cerita, di pagi ini aku gak masuk kerja dikarenakan libur. Aku terduduk di depan teras yang menghadap taman sembari melamun, memikirkan kejadian semalam. Kalau terjadi pada Teh Hana gimana ya? "Nay, kok ngelamun sih? Ada apa?" "Teh, kita pindah aja yuk." "Lah kok dadakan?" "Gimana, kita cari kontrakan saja. Soal bayarannya kita patungan aja." Tunggu, kok tiba-tiba Nay?" "Teteh rasa kamu bukan Naya yang Teteh kenal. Dulu apapun cobaannya selalu kamu hadepin dengan sabar dan berani. Semenjak hatimu terluka, kamu jadi lemah. Teh, bisa nggak ungkit masa lalu aku?" "Nay, sadar, kita hidup di zaman sekarang. Janganlah kau hidup di masa lalu terus." Pada akhirnya aku tinggalkan Teh Hana seorang diri di depan teras, dan aku kembali ke kamar sembari menangis. "Maafkan aku Teh." Dan aku mencium bau yang aku kenal, bau harum yang sangat menenangkan hati dan pikiranku. Telah duduk seseorang di samping ranjangku dengan wajah yang teramat cantik. Rambut panjang terurainya sempurna untuknya. Dia berkata, "Ada benarnya ucapan temanmu, Nay." "Rahayu, kamu tahu kenapa sosok-sosok itu selalu berani mendekatimu dan bisa berbuat lebih terhadapmu? Karena batinmu lemah, energimu tidak terkontrol, hati pikiranmu termakan amarah benci, semua jadi satu. Mana Kanaya yang dulu, yang selalu ikhlas setiap melangkah dengan hati yang sabar? Rasa berani lebih tinggi dibanding rasa takut terhadap sosok-sosok itu. Nay, apa kamu mau seperti ini terus? Eyang sangat sedih melihat kamu terus seperti ini." "Ayo, kemana?" Aku melihat Rahayu menjulurkan telapak tangannya kepadaku. Aku pun meraih tangannya, dan seketika Ayu memelukku. Aku merasa tenang dalam pelukannya, dibarengi aroma yang sangat harum yang membuatku rileks. Ayu berkata, "Kamu masih ada aku, Nay. Aku selalu bersamamu." Aku hanya bisa menjawab singkat dengan suara parau. "Iya, terima kasih yuk. Kamu memang sahabat terbaikku, walau kita beda alam." Singkat cerita, kita berunding soal mengadakan syukuran di kantor untuk mendoakan mereka yang menjadi korban kebakaran, tapi tidak diindahkan oleh pimpinan, katanya buang-buang waktu. Pada akhirnya kita cuma bisa pasrah dan mendoakan mereka dalam hati masing-masing. Aku agak kesel juga sih dengan gak ada rasa peduli dari pimpinan. Padahal mereka cuma butuh doa dari kita yang masih hidup. Ya akhirnya aku kerja bersama mereka yang tidak kasat mata. 1 minggu terkadang 3 kali harus lembur. Kebayangkan gimana wingitnya tempat kerja dan tempat tinggalku. Kalau tempat kerja kalian gimana? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor pribadi dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan terima kasih juga buat Mbak Naya sudah kirimkan ceritanya ke sini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.